Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Felicia Irawan dengan NIM 212410102012. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya dari kelas praktikum, saya dari kelas pemrograman berorientasi objek kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait pembuatan tugas PBO, yaitu tentang membuat suatu web yang dihubungkan dengan database gitu. Nah, di sini kita memanfaatkan ASP.NET Web Forms. Di situ kita bisa memanfaatkan untuk membuat CRUD, yaitu create, update, and delete gitu. Nah, sebelum kita membuat ini semua, kita perlu menginstal juga npg SQL untuk menunjang kita melakukan pembuatan web form ini. Nah, pertama saya membuat gambaran dulu di SQL terkait database yang ingin saya buat. Kemudian di sini saya awali dengan create. Nah, di page create ini sebelumnya mohon maaf, di page create ya di sini create ASPX ini hanya berfungsi dalam menampilkan visual saja. Visual maksudnya tampak depan dari web database bagian entity create. Create ini gunanya untuk apa? Page create ini untuk memberikan insert terhadap data dan juga update suatu data gitu. Nah, di sini create dengan di sini mohon maaf sebelumnya, awalnya saya ingin menjelaskan terkait saya ingin membuat database siswa. Nah, jadi saya memiliki entity siswa dan itu terdiri dari atribut NIS, nama, dan juga jurusan. Jadi sini ada garis besarnya saja. Di sini ada NIS, kemudian ada nama dan ada jurusan gitu. Kemudian ini hanya akan menunjang bagian visual saja dari web terkait insert dan update gitu. Nah, kemudian kita lanjut kepada bagian page create ASPX.cs-nya. Nah, ini adalah bagian untuk mengelola bagaimana logika di dalam tampilan web itu. Jadi action akan diatur pada bagian ini begitu. Nah, di sini kita mulai dari ini, mungkin penjelasan using sistemnya bisa dapat dilihat. Kemudian kita memakai usingnya, kita memakai npg connection sama dengan new. Kita membuat objek yaitu new npg SQL connection. Nah, ini ada server, port, database, user ID, kemudian dari database saya sendiri. Kemudian connection open, nah ini untuk aksesnya gitu. Kemudian kita lanjut ke cmd command text ini, insert into siswa values. Nah, ini kita seperti menginputkan, insert berarti kita menginput data into siswa values gitu. Valuesnya apa saja, NIS, nama, dan juga jurusan. Di sini juga sudah ada npg SQL parameternya, NIS, nama, jurusan, ini juga disesuaikan, NIS, nama, jurusan. Kemudian di sini juga diperhatikan juga nama, NIS, juga jurusan gitu. Nah, ini untuk bagian insert-nya. Mungkin bisa kita run ya. Nah, ini kan judulnya insertion. Nah, di sini ada NIS, tadi sudah saya bilang ada NIS, nama, dan jurusan. Jika misal kita masukkan NIS ini 11, 22, 33. Nama saya Stefani begitu. Kemudian jurusan saya MIPA. Nah, untuk insert
Jadi tombol insert ini akan digunakan atau berfungsi untuk kita menambahkan data gitu. Berbeda dengan update gitu. Nanti saya jelaskan terkait update. Nah, ini pada bagian update-nya begitu. Update ini tampilannya juga sama kan, jadi satu dengan insert, cuma bedanya di bagian tombol yaitu insert dan update tadi. Ya kan, bagian ini insert dan update hanya itu bedanya. Namun datanya itu juga yang dibutuhkan sama. Nah, ini untuk bagian update-nya. Update-in. Using-nya sama seperti insert. Ini juga yang berbeda ini. CMD sama dengan update siswa, set nama sama dengan nama, jurusan sama dengan add jurusan, dan di mana di ID-nya sama dengan NIS. Jadi NIS ini sebagai patokan kita begitu. Ini juga disesuaikan nama, jurusan, kemudian jurusan. Kemudian ini untuk menutup query-nya nanti terkait datanya. Ini juga nama, NIS, jurusan. Nah, jika kita memasukkan NIS, misal tadi yang 112233 ini Stefani, dan yang ini jurusan MIPA. Jika kita menginsert, maka kita akan menambahkan data. Kita akan menambahkan suatu data. Berbeda dengan update. Nah, di bagian update ini kita akan mengupdate suatu data. Jadi otomatis insert ini bagian ini harus sama. Dan apa sih yang kita update gitu? Ini akan berguna di bagian update gitu. Kemudian untuk selanjutnya dari CRUD kita lanjut kepada bagian read. Nah, bagian read ini kita atur dalam page select, karena kita di bagian ini page select .aspx. Bagian page ini tuh sama seperti tadi .aspx, berarti ini hanya mengatur bagian visual, mengatur bagian depannya. Di bagian selection nih ID-nya, terus kemudian ini kita run, coba run. Oh, tidak. Ini hanya menunjang ya, menunjang. Jadi kita masih belum bisa run karena kita akan runnya di .cs-nya nanti. Ini hanya bagian tampilan visualnya dari bagian page select. Kita lanjut ke select aspx.cs. Ini pada page ini baru mengatur logika dari bagian tadi, dari bagian page select. Atau select ini berguna untuk menampilkan data yang kita punya begitu. Atau dalam CRUD itu read gitu. Ini usingnya sama seperti insert tadi, atau sama seperti create. Nah, sini yang ini membolehkan ini ada ini cmd.command text sama dengan select bintang from siswa. Jadi kita menampilkan dari entity siswa begitu. Gitu. Nah, ini bagian otaknya dari select atau menampilkan. Nah, jadi kita jika menekan jika kita menekan tombol select all data, maka web ini akan menjalankan suatu logika atau program sehingga dia menampilkan data yang kita punya atau data siswa. Terdiri dari nama, NIS, dan juga jurusan. Jadi akan terdiri dari tabel-tabel dari entity siswa. Nah, itu lengkap dengan setiap atribut yang kita buat. Nah, jadi ingat selection itu pada bagian read gitu. Ini juga sama tadi open itu untuk membuka akses laman webnya. Kemudian ini close untuk menutupnya gitu. Kemudian setelah kita tadi awal sudah create, sudah bisa create R, kita bisa read melalui read create kita melalui insert di bagian create aspect.cs, kemudian kita lanjut di R
recruit ya, CRUD. R itu read, itu kita lanjut kepada bagian page select ya, select ASPX dan select ASPX.cs. Kemudian kita akan lanjut kepada create select CRUD, create read. Itu update kita pada bagian create juga tadi sudah. Kemudian kita yang terakhir yaitu ada bagian delete. Nah, delete ini sama. Delete ini sama seperti menghapus. Jadi di suatu data kita bisa menghapus data tersebut gitu dengan patokan ID-nya begitu. Nah, ini untuk page delete .aspx ini berguna untuk bagian visual dari laman delete data dari tabel siswa. Ini udah ada contohnya. Nah, ini NIS-nya ini menjadi patokan atau menjadi ID-nya yang supaya kita bisa delete-nya gitu. Jadi kita nggak perlu masukin data selengkap mungkin, tapi kita hanya bisa menggunakan ID yaitu NIS-nya saja untuk mendelete file selanjutnya atau enggak satu jangkauan file dalam ID-nya begitu. Kita hanya menghapus ID-nya tanpa kita harus menghapus satu-satu. Misalkan untuk entity siswa. Entity siswa terdiri dari atributnya NIS, nama, jurusan. Nah, yang menjadi yang menjadi ID itu NIS. Maka kita hanya perlu menghapus NIS saja. Maka nama dan jurusannya otomatis akan terhapus gitu. Jadi kita nggak akan ribet-ribet menghapus nama, kemudian kita harus ketik namanya siapa, kita harus ketik jurusannya apa, itu akan membuang banyak data begitu. Jadi banyak data yang akan tubrukan gitu. Jadi kita hanya menggunakan NIS dan ini untuk mempermudah kita mengolah suatu data. Nah, ini hanya menampilkan bagian visual ya pada bagian page delete ASPX. Kemudian kita lanjut kepada page delete ASPX.cs. Nah, ini baru kita mengatur logika dari laman delete pada tabel siswa ini. Untuk usingnya sama seperti create, sama seperti select, sama seperti insert tadi. Nah, ini sama ya. Kemudian open ini untuk membuka akses. Kemudian kita membuat mpg SQL command-nya. Nah, ini yang membedakan. Tadi kan create itu kan create, ya kan. Kemudian kalau select itu select bintang from. Nah, untuk delete, nah itu kita memakai delete from siswa. Delete from siswa, kita delete dari apa? Dari data mana? Dari data entity siswa. Dan di mana? Di mana itu kita memakai patokan apa? Memakai patokan ID. ID-nya apa? NIS-nya gitu. Kemudian ini bisa dibaca, ini parameternya apa? Yang jadi parameter ini kan NIS. Nah, execute non query, kemudian di dispose, kemudian di connection close, ini untuk menutup aksesnya. Data has been deleted. Jadi jika kita mendelete suatu data maka akan muncul data has been deleted. Jadi kita berhasil menghapus data tersebut gitu. Misalnya kita run ya. Nah, ini hanya menjadi patokannya itu yaitu NIS. Misal tadi NIS-nya kan ada data Stefani dengan NIS 112233. Nah, jika kita menghapus NIS-nya saja, kita menuliskan NIS-nya saja atau kita menginput NIS-nya saja dan kita mengklik tombol delete, maka otomatis di sini bagian untuk NIS atau untuk data Stefani itu akan terhapus semua, baik NIS, baik nama, baik jurusannya. Itu mempermudah kita itu hanya dengan menghapus atau menuliskan NIS ini dan kita klik tombol delete, maka akan terhapus datanya. Nah, mungkin itu yang mungkin dari gambaran untuk logika bertahap dari CRUD yang menghubungkan atau
membuat satu database dengan tampilan suatu laman web gitu, mungkin yaitu gambar kasarnya itu gabungan dari HTML nih ya. Kita membuat visualnya menggunakan HTML. Kemudian untuk logikanya kita menggunakan bahasa C# gitu. Dari CRUD itu sudah terpenuhi atau create, read, update dan delete. Create-nya itu dari insert, read-nya itu dari select, update-nya itu juga di dalam insert yang menjadi satu dengan update-nya ini menjadi satu dengan create, yaitu menjadi satu dengan insert, yaitu di dalam page create tadi. Kemudian ada yang terakhir ada D itu delete, yaitu pada page delete sendiri. Mungkin sekian dari apa yang mungkin saya jelaskan dari pemenuhan tugas ini, dan di sini lebih mengerti terkait bagaimana sih kita membuat suatu web dan kita dihubungkan dengan database yang kita buat. Jadi CRUD kita sudah bisa membuat CRUD create, read, update, delete. Dan mungkin mohon maaf jika saya memiliki salah kata atau salah kalimat yang mungkin kurang berkenan atau kurang tepat. Mohon maaf karena di sini saya juga belajar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.